Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad dari kelas 2C. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS praktik dengan mata kuliah LKN. Saya mendapat kasus 4 atau D dengan uraian seorang kepala unit rekam medis di Rumah Sakit Medika sedang mengalami permasalahan akibat adanya pengaduan terjadinya rekam medis yang hilang dan tidak ditemukan di ruang bayi. Rumah Sakit Medika adalah rumah sakit dengan jumlah pasien yang konsisten setiap bulannya, yang merupakan rumah sakit TOP dan bekerja sama dengan BPJS serta asuransi swasta lainnya. Petugas Ferry menyadari pekerjaan yang dilakukan cukup berat karena sering lembur dan merasa kurang tenaga. Saat ini terdapat 6 petugas rekam medis dan 2 di antaranya petugas Ferry. Identitas rumah sakit untuk Rumah Sakit Medika, data yang dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana unit kerja rekam medis, yaitu yang pertama data pasien dan aktivitas pelayanan, meliputi jumlah kunjungan pasien, variasi pertumbuhan, segmentasi berdasarkan jenis asuransi. Yang kedua, data rekam medis, meliputi jumlah dan ketebalan berkas rekam medis, sistem penyimpanan manual atau elektronik, serta prosedur pengelolaan berkas. Yang ketiga, sumber daya manusia, jumlah dan kualifikasi petugas, beban kerja, kebutuhan penambahan sumber daya. Yang keempat, sarana dan prasarana, yaitu kondisi dan jumlah rak penyimpanan, ruang filing, peralatan kerja, termasuk komputer, printer, meja, dan kursi. Yang kelima, sistem dan prosedur kerja, prosedur pengelolaan rekam medis, sistem pelaporan internal dan eksternal, mekanisme monitoring dan evaluasi. Yang keenam, regulasi dan kebijakan, kebijakan rumah sakit dan peraturan pemerintah terkait rekam medis. Yang ketujuh, data pendukung, termasuk data kehilangan berkas, evaluasi kualitas data, kebutuhan pelatihan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Yang A, mengenai menetapkan waktu kerja tersedia selama 1 tahun. Berdasarkan tabel di atas, waktu kerja tersedia sebesar 2.240 jam per tahun atau 134.880 menit per tahun. Maka dapat menghitung jumlah sumber daya manusia yang cukup untuk menangani beban kerja atau tidak. Jika beban kerja tetap, tenaga kerja mungkin mengalami jauh atau ada potensi efisien. Jika beban kerja total lebih besar dari 2.248 jam per orang, maka ada kebutuhan tambahan sumber daya manusia. Jika lebih kecil, maka ada peluang efisiensi kerja atau pengurangan sumber daya manusia. B. Menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Berdasarkan penetapan komponen beban kerja di bagian rekam medis menunjukkan sebanyak 40.680 berkas yang meliputi pembuatan perasa, pengambilan berkas, pemilihan rekam medis, dan penataran berkas dengan norma waktu 1 sampai 5 menit per aktivitas. Terdapat juga tugas penunjang beberapa alat rutin 15 menit per hari dan pihak rutin 90 menit per bulan untuk menunjang kelancaran pelayanan. C. Menghitung standar beban kerja. D. Menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. E. Menghitung kebutuhan sumber daya manusia di UKM. Dapat disimpulkan jumlah kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan beban kerja yaitu 5.812 orang. 2. Setelah penyesuaian STP 6,10 orang dapat dibuatkan menjadi 6 orang. Dengan kesimpulan, komite medik tidak diperlukan penambahan tenaga medis karena jumlah sekarang 6 orang dan hasil perhitungan di hubungan kerja di atas ditemukan 6 orang. Perencanaan pengembangan SDM sumber daya manusia.
Yang pertama, melakukan proses perekrutan yang berbasis kompetensi dan nilai organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat dan profesional. Yang kedua, menyelenggarakan program orientasi, pelatihan teknis, soft skill, dan pengembangan inovasi agar sumber daya manusia selalu up-to-date dan siap menghadapi tantangan. Yang ketiga, menyusun jalur karir yang jelas. Yang keempat, melakukan penilaian berkala untuk memastikan kinerja optimal. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya dengan kemitraan pelatihan eksternal dan memanfaatkan teknologi seperti e-learning untuk efisiensi biaya. Kebutuhan panduan atau SPO dalam pelayanan untuk rekam medis atau pengelolaan unit kerja rekam medis. Yang pertama, SPO prosedur pendaftaran dan pengambilan rekam medis. Kedua, SPO pengelolaan dan rekam medis. Ketiga, SPO standar waktu pelayanan. Keempat, SPO keamanan dan kerahasiaan data. Kelima, SPO prosedur penjaminan dan pengembalian rekam medis. Keenam, SPO pengelolaan logistik dokumen. Ketujuh, SPO penanganan keadaan darurat. Kedelapan, SPO dokumentasi dan pelaporan. Perencanaan sarana dan prasarana ada di lampiran bawah. Kebutuhan anggaran dalam satu tahun ada di lampiran bawah. Total keseluruhannya yaitu 220 juta. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.